Yang pertama ada jenis-jenis kebutuhan remaja yang akan dijelaskan oleh saya. Menurut Maslow, mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan cinta kasih. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Dan yang keenam, kebutuhan jasmania atau fisiologis. Menurut Lewis, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Yang keempat, kebutuhan sosial. Yang kelima, kebutuhan politik. Yang keenam, kebutuhan penghargaan. Dan yang terakhir, ketujuh, kebutuhan aktualisasi. Hall dalam Liebert dan kawan-kawan memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan organik seperti makan, minum, bernafas, dan lainnya. Yang kedua, kebutuhan emosional seperti kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Yang keempat, ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. B. Masalah yang dihadapi oleh remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja mendapatkan tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri atau akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam atau kurang harga diri. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena mereka sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. 3. Perkembangan fungsi sel pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga seringkali terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap segala lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dan pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma asusila dan sosial, seperti homoseksual, hari kehidupan hitam, atau melacur dan semacamnya. Bagi remaja pria secara berkelompok kadang-kadang mencoba bagi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi yang masih sama, yaitu masalah-masalah yang dihadapi remaja. Pada poin selanjutnya, yaitu poin 4, ada dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, launching, dan semacamnya.
semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri. Namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik, hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Nah, yang kelima ada harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial, ekonomis, dan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Nah, penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Nah, yang keenam, yang terakhir ada berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Lalu ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya yang pertama ada latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua atau orang-orang terdekat dari si anak, lalu didukung oleh sekolah dan lingkungan masyarakat kepada anak. Nah, yang kedua ada perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga ada perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya kelompok-kelompok yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Di sini saya akan memaparkan tentang tes formatif yang ada pada unit keempat. Yang pertama ada memahami jenis-jenis kebutuhan remaja. Nah, kebutuhan remaja dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fisik yang menyertakan kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tidur yang cukup, dan sebagainya untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan suatu remaja itu sendiri. Kemudian ada kebutuhan emosional. Kita para remaja membutuhkan emosional seperti dicintai, diterima, dan banyak hal lainnya. Kemudian ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini kita dapat memenuhinya saat kita berbicara kepada suatu seseorang. Dan kemudian ada kebutuhan pendidikan. Setiap remaja pasti membutuhkan kebutuhan pendidikan ini agar kita tahu bahwa suatu ilmu yang ada pada dunia ini kita butuhkan dan menambang ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua ada memahami masalah dan yang dihadapi oleh remaja. Nah, kebutuhan ini itu kita harus memahami suatu masalah-masalah yang ada pada remaja. Salah satunya yaitu masalah dari identitas. Setiap remaja pasti sulit untuk mengetahui identitas kita itu seperti apa. Kemudian ada masalah tekanan akademik. Suatu remaja pasti dihadapi oleh
suatu tekanan akademik yang diharuskan mereka untuk perfeksionis untuk mendapatkan nilai yang bagus atau pintar dalam suatu akademik itu sendiri. Kemudian ada masalah tekanan sosial dan pergaulan. Setiap remaja pasti punya suatu sosial dan pergaulannya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang negatif dan positif dari suatu sosial dan pergaulan yang dihadapi oleh remaja. Jikalau kita menghadapi atau masuk ke dunia sosial dan pergaulan yang positif, kita akan menjadi remaja yang baik, jujur, dan adil. Tetapi, jikalau kita masuk ke dunia negatif dari sosial dan pergaulan itu sendiri, kita akan tersesat seperti remaja dapat merokok atau minum alkohol dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada memahami usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Nah, kita sebagai guru atau pendidik harus mengetahui upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan remaja. Contohnya yaitu latihan kebersihan hidup. Terus ada komunikasi dan sosialisasi terhadap remaja itu sendiri. Dan yang terakhir ada informasi sumber daya. Yang terakhir ini seperti kita dapat menyediakan suatu internet agar si remaja tersebut dapat meresearch apa yang tidak boleh dan apa yang dibolehkan untuk mereka masuki.